perkenalkan saya Vira, saya dari PT Mesin Kasir Online dan rekan saya Darmawan dari MKU Jakarta. Saya Amir dari MKU Jakarta di bagian logistik. Oke, mantap. Nah, pada kesempatan pada kali ini kami bertiga ingin bedah buku mengenai dari buku ini. Bicara itu ada seninya, buku milik Oh Soo Hyang atau dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan nih. Nah, di bab ini Pak Amir dan Pak Darmawan ada membahas mengenai teknik memujuk paling ampuh. Katanya di sini di buku ini introvert pun bisa menjadi pembujuk yang andal. Menurut dari Pak Darmawan dan Pak Amir sendiri nih, masing-masing diri Pak Darmawan dan Pak Amir ini introvert atau extrovert yang memujuk tuh adalah kelebihan saya nih gitu. Dulu ya, boleh ya, coba ya. Saya mungkin lebih ke extrovert ya sebenarnya. Cuman tertarik tadi ada kalimat introvert pun bisa membujuk. Sebenarnya itu sering sekali saya lihat ya, dan pernah juga saya alami. Ada beberapa saya ketemu beberapa sales di luar sana yang sebenarnya dia tuh nggak banyak, kita ketemu pun nggak pernah ngobrol sebenarnya. Cuman kalau saya lihat dari penjualan dia luar biasa. Ternyata ya cara bujuk dia simpel, dia hanya sebagai pendengar aja. Dan itu luar biasa sekali. Jadi secara psikologi kan orang lebih senang didengar daripada mendengar. Nah itu yang saya pelajari dari beliau, sebutan namanya Mawar. Jadi kalau beberapa kali saya ketemu ya, walaupun bidangnya beda, produknya beda, cuma ada beberapa customer yang kita satu sebenarnya. Dia datang itu dengan gaya dia, kemudian lebih banyak mendengar, dan saya lihat sekian mungkin durasi 40 menit 1 jam itu didominasi oleh customer dan ujungnya closing tanpa dia membujuk. Jadi saya pikir, dan saya rasa orang itu introvert karena susah sekali dia tertutup sekali ke saya pun walaupun udah kenal dekat, agak tertutup. Itu saya percaya dan ya sebenarnya sangat efektif karena kayak gitu. Itu menurut saya. Karena treatmentnya itu ya. Betul. Oke, kalau dari Amir? Kalau dari saya mungkin agak keluar melenceng dari Pak Darmawan ya untuk pembahasannya di pekerjaan. Kalau saya kan lebih kehidupan sehari-hari. Tadi apa membujuk ya? Bagaimana? Kalau introvert kan di sini dijelaskan bahwa introvert pun bisa gitu ya membujuk. Jadi pembujuk yang handal. Nah, kalau dari Pak Amir sendiri, apakah Pak Amir itu introvert atau kalau untuk pribadi saya sih kayaknya apa ya? Extrovert kali ya? Kayaknya sih saya extrovert, tapi saya bingung juga nih Bu, apa saya extrovert atau introvert ya kan? Kalau untuk membujuk, saya membujuk apa ya? Jadi di luar dari pekerjaan ya, palingan kalau misalkan nanti atau pasangan ya, membujuk pasangan. Dan kalau misalkan saya kan emang, kalau saya tuh kalau lebih ke pasangan kayak lebih ke introvert ya. Kalau lebih introvert tuh palingan kita palingan kayak ya ngobrol ya, komunikasi ke pasangan kita gitu ya kan. Terus membujuknya dia maunya apa nih ya kan, terus lagi keinginan apa kan. Kalau pasangan kan kayak agak susah ya untuk memancing apa maunya dia gitu ya kan, biar keluar dari omongannya. Ya palingan ya dibujuk agak sabar ya kan. Kalau buat si introvert mungkin ya kalau untuk kesabaran kena ya kali ya. Jadi maunya apa gitu ya kan, nanti kita ajak kayak apa ya Bang ya yang apa yang dia senang? Iya, apa yang dia senang, apa yang dia suka, apa yang biasanya dia kunjungin tuh apa kayak gitu ya kan. Jadi ya itu aja sih membuat dia lebih terbuka, lebih nyaman kayak gitu. Mungkin isinya beda nantinya. Sebenarnya ada satu titik garis yang sama sih. Yang penting tuh yang pertama mendengarkan ya. Mendengarkan. Maunya apa dulu nih? Maunya apa dulu, baru kita bisa masuk tuh di situ. Gitu kan ya. Nah, kalau di buku ini juga ini Pak ada 4 mantra meningkatkan rasa percaya diri dengan misalnya nih, hari demi hari mulailah terapkan sumpah berikut dalam cara bicara Anda. Yang pertama, saya memberi salam dan berbicara sambil tersenyum. Ini juga mempengaruhi kita bisa memujuk seseorang. Gitu. Ya, lalu yang kedua, saya berbicara sambil menatap dan dengan lafal yang tepat. Gitu. Yang keempat, saya berbicara dengan jelas dan percaya diri. Dan yang ketiga, maksud saya tadi ketiga, dan yang keempat adalah saya mengubah ekspresi dan gerakan tubuh sesuai isi ucapan.
Nah, kalau dari keempat ini, memberi salam sambil tersenyum, terus berbicara sambil menatap, atau mungkin berbicara dengan jelas dan percaya diri, yang terakhir mengubah ekspresi dan gerakan tubuh sesuai isi, ucapan gitu. Nah, menurut Bapak, relevan nggak sih dengan Bapak cara membujuk tadi? Misalnya kalau Pak Darman ke customer, kalau ke Pak Amir lebih ke keluarga gitu. Keluarga atau pasangan itu. Ini benar nggak sih? Dan kalau dari Pak Darmawan dan Pak Amir sendiri biasanya seperti apa cara biar bujuk itu ampuh? Selain dari pertama yang mendengarkan tadi ya, gitu kan kita perlu feedback. Kalau dia kita mendengarkan aja kan masih kurang gitu. Coba Pak. Dulu Pak, silakan. Yang teman saya mau dulu lah. Iya, Bapak yang lebih. Oke. Ya, memang itu empat-empatnya memang ampuh ya, memang ampuh, dan saya juga udah ngerasain kok ya. Karena impress pertama itu kan menentukan ya. Kayak contohnya ada untuk bulan ini saya banyak sekali new user sebenarnya. Impresi pertama datang itu menentukan maka hasil yang selanjutnya sebenarnya. Itu yang emang saya rasakan banget. First impression ya. Betul. Kesan pertama. Terus juga kalau di bidang lafal ya, mantranya tuh cara membaca mantra lafal yang benar. Ya maksudnya gitu. Kalau saya lebih ke intonasi sih Bu ya, karena contohnya nih, ya, ambil contoh aja ya. Lagu ceria dibawakan, irama ceria tapi dibawakan dengan nada yang sedih ya, itu udah nggak benar. Contohnya nih, ya biasa pada hari Minggu ketukan beda ya beatnya. Kalau kita rubah kan, pada hari Minggu itu udah beda tuh masalahnya kan. Nah, jadi saya pikir memang intonasi lafal itu memang mempengaruhi. Terus yang ketiga itu tadi Ekspresi ya. ekspresi ya. Itu sangat beberapa kali saya sama Pak Rupi itu tadi itu nyambung sama yang tadi yang awal intro ya, orang lebih senang didengar. Nah biasanya kalau kita tuh dengan bahasa tubuh ya, misalkan ekspresi kagum, kaget, Bereaksi dari ucapannya. betul. Wah luar dari biasa Bapak ceritanya. gitu. Jadi bukan di mulut doang, jadi nggak hanya wah luar biasa Bapak, nggak gitu ya. Coba ada body language kita ya, kita munculkan, kita interest itu kena banget. Saya juga sama Pak Ruki beberapa kali menggunakan itu dan memang alhamdulillah berhasil. Terus yang terakhir itu keempat itu di apa ya? Apa tuh? Menatap. Oh iya, itu masa kedua harusnya menatap ya. Menatap itu biasa di awal ya kalau saya pikir ya, karena biasanya ini contoh beberapa case ya, ada beberapa customer yang dia karakter itu dia mau bukan ini, jadi mau menilai mengukur gitu kan, mengukur ya biasanya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita belum menatap dia udah kita duluan. Itu pengalaman saya sih sebenarnya dia tuh sedang menilai karakter kita, menilai Seberapa percaya diri mungkin ya. betul, seberapa gue bisa percaya sama lu ya, kasar gitu ya. Nah seperti itu ya. Itu beberapa case emang itu terjadi. Kalau dalam dunia negosiasi itu pasti terjadi, saling menatap mata segala macam. Dan kalau saya pribadi memang menatap mata, tapi ya nggak terus kayak gitu ya, nggak begitu ya. Ada beberapa ini yang kita sangat bias seperti kita mendengarkan, karena kalau kita biasanya kalau kita lihat mata itu kan kesannya kita fokus dengan apa yang dia mau, padahal hayal nggak gitu. Seperti itu sih Bu. Oke, jadi saya rangkum deh. Kalau saya lihat dari atau mungkin saya dengar dari Pak Darmawan, ada istilahnya 3 hal utama ya. Yang pertama itu kesan pertama dulu. Kesan pertama kita mendengarkan, memahami dulu gitu ya. Lalu yang kedua itu menatap lawan bicara gitu ya. Lebih ke kita bagaimana perhatiannya, kita percaya dirinya seperti apa gitu ya, menunjukkan itu. Lalu yang ketiga adalah ekspresi gerakan, bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang dia bicarakan gitu ya. Jadi jadi tepat lah ya istilahnya bahwa sebenarnya introvert pun bisa Bisa gitu. Nggak harus extrovert yang kita harus banyak bicara, banyak gerak, banyak ini kesana kemari gitu ya. Ngobrol ya. itu efektif gitu. Oh, gitu. Makanya ada penonton bayaran kan. Gitu. Oke, jadi ini ada satu hal baru nih teman-teman, bahwa sebenarnya itu nggak hanya ekstrovert kok yang bisa mempengaruhi orang gitu ya. Oh, yang kita diem aja, kita yang bereaksi dikit aja kita juga bisa mempengaruhi orang. Dan ini pun sudah terjadi gitu ya, Banyak. nyata gitu ya, benar yang dialamin gitu. Nah, oke, itu dari sisi pekerjaan lah kalau dari Pak Darmawan. Kalau dari
Pak Amir nih, kalau sisi kehidupan sehari-hari ya bisa jadi sama temen misalnya, atau mungkin sama keluarga, atau mungkin Istri sama pasti. pasangan ya, lebih Pasangan. karena sering berkomunikasi sama pasangan sih. Iya, lebih ininya ke pasangan nih. Tatap mata saya. Iya, makanya kalau dirangkum dari 4 tadi itu ya kan, emang ya penting banget sih, emang sangat-sangat penting. Kalau satu pun hilang dari pon itu pasti nanti bakalan ya dampaknya pasti jelek. Ya contoh dari kehidupan yang saya rasain sendiri aja ya, yang saya rasa sendiri yang dengan pasangan juga ya kan. Kalau misalkan pasangan ngobrol gitu ya kan, walaupun kita molongnya bisa apa namanya bahasanya? Molongnya apa sih namanya? Awang. Enggak, maksudnya nggak natap dia gitu bu, nggak natap dia. Nah dia tuh juga kayaknya nggak ngerasa nyaman lah. nggak nyaman, nggak ngerasa dihargai. Nggak ngerasa dihargai. Jadi misalkan kalau di kehidupan sama pasangan itu ya didengarkan aja gitu ya, kayak didengarkan sekali dikit-dikit dia dikasih solusi atau apa gitu ya, masukan sih. Itu aja sih palingan dari rangkuman saya di pas kehidupan. Soalnya juga kan kita kalau misalkan di lain selain istri juga kita juga harus lihat lawan bicara kita juga ya, maksudnya lawan bicara kita atau bahasa dia atau kayak gimana, kita mungkin bisa nimbangin dari lawan bicara kita. Rafal juga pasangan gitu. Kejelasan ya. Kejelasan. Jadi semakin jelas kan, oh berarti bener nih orang gitu ya. Diyakinkan sebenarnya ya Pak ya. Jadi Minta oleh. iya. Kalau minta kopi kan, minta oleh. Malah kesel jadinya ya. Malah nggak jadi efektif gitu. Iya sih, makanya ya harus lihat lawan bicara juga sih bu. Kalau misalkan lawan bicaranya nggak bahkan kita harus ngikutin karena kita butuh misalkan ya. Kita harus ngikutin lawan bicara kita kan. Kalau misalkan lawan bicara kita baku terus kita nggak baku ya kan, ya nggak nyetel kan. Kalau misalkan lawan bicara kita yang nggak baku, kita pasti harus ngikutin yang nggak baku juga bahasanya kayak gitu. Jadi ya kita lihat bahasanya dia kayak bahasanya dia aja. Jadi istilahnya kita observasi dulu lah. Iya, Kita ngikutin dia. Karena kita juga yang butuh kan istilahnya gitu. Kalau nanti itu dapat poin tadi. Oke, benar banget. Nah, di sini juga ada sih satu kutipan gitu ya. Senyuman membuat manajemen, pengajaran atau penjualan lebih efektif dan membuat orang lebih bahagia dalam mengasuh anak. Wajah yang tersenyum lebih bermakna besar daripada wajah yang masam. Ini kalau ini benar banget ya. Kalau orang udah dari jauh ngelihat kita udah kayak cemberut, itu ngaruh nggak sih Pak? Ngaruh. Bener ya? Itu saya bilang kan. Ya kan beda kan dengan sunggingan ya, beda itu. Benar sih, itu ngaruh banget. Jadi memang itu penting banget sih buat kehidupan sehari-hari, karena memang selain di pekerjaan kita tuh sebenarnya butuh untuk negosiasi kan ya, untuk membujuk itu agar lawan kita mau mengikuti apa yang kita harapkan gitu kan ya. Nggak hanya di pekerjaan tapi sehari-hari juga itu sangat berguna gitu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, rasa percaya diri pun juga nggak harus disebutkan ya, ternyata bisa juga dari cara gerak-gerik kita, cara intonasi kita berbicara gitu. Bagaimana sebenarnya tuh manusia satu sama lain tuh saling observe sebenarnya ya. Sudah saling menilai pada saat ketemu tuh mereka sudah menimbang, mengukur segala macam kan. Nah, itu yang saya bilang impress pertama ya. First impression. Benar-benar menentukan. Oke, iya. Ini juga ada disampaikan di sini sih. Orang yang memakai gestur berkesinambungan dan mirip dengan pola bahasanya akan merasakan kekuatan yang tidak dapat diidentifikasi dan terlihat seperti pembicara andal dengan wawasan yang baru dan kaya. Agar konsumen mau membeli barangnya, seorang salesman perlu sesekali melakukan gerakan tangan yang tegas untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah ahli di bidang tersebut. Jadi selain menunjukkan percaya diri juga mempertegas. Ini bidang saya paham, saya bisa memberikan solusi kepada customer misalnya seperti itu ya. Jadi nggak harus diomongkan, sebenarnya tuh kita udah tahu gitu kan ya, dari seperti itu, dari gestur, dari cara kita berbicara itu kan ya. Oke, itu sih dari teknik membujuk paling ampuh dari buku bicara itu ada seninya. Jadi memang nggak harus berbicara yang panjang lebar, kita cuma AI gitu lah. Itu kita punya gestur, kita punya kepercayaan diri pun itu bisa mempengaruhi gitu ternyata. Jadi buku ini sangat bermanfaat ya sebenarnya ya, karena cuman bicara sedikit aja kita bisa mempengaruhi. Jadi ada seninya nih untuk kita dapat mempengaruhi atau membuat orang tuh sama dengan apa yang kita harapkan. Membuat orang tuh jadi nyaman dengan kita gitu. Oke, ini rahasia komunikasi yang efektif sih.
Jadi gitu aja sih dari kita, dari MUI Jakarta. Jadi teman-teman sekalian yang nonton kita di sini boleh deh sambil diskusi di kolom komentar kalau misalnya ada inputan lain gitu. Misalnya, oh iya benar nih cara saya dapat mempengaruhi orang tuh kayak gini loh, paling ampuh loh. Nah, coba ditulis di komen, terus jangan lupa di like, terus juga di subscribe untuk YouTube selanjutnya. Terus teman-teman juga bisa share ke teman-teman lainnya yang mungkin punya masalah mengenai cara dia mempengaruhi teman lainnya gitu ya. Untuk yang punya introvert jangan malah berkecil hati, bisa dikembangin. Nggak harus yang introvert atau extrovert atau yang punya wawasan luas yang bisa mempengaruhi orang lain. Gitu aja sih, sekian. Betul. Oke, terima kasih, sekian dari kami.